Pemain keyboard atau organis, Saudari Anggun Angelia Mentari. Liturgi tata ibadah tahun baru. Nas Alkitab pembacaan pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 15, khotbah 2 Korintus pasal 5 ayat 11 sampai 21. Memakai bahasa Indonesia, nyanyian Hidup Jemaat PKT dan SKD. Berita keuangan kosong karena sudah diberitakan pada hari Minggu tanggal 28 Desember 2025. Berita kebaktian akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu hari tanggal Sabtu 3 Januari 2026 waktu pukul 15.30 atau jam setengah 4 sore, tempat keluarga Bapak Diakon Redi Abeli, lingkungan pelayanan 1, petugas liturgus Bapak Penetua Iin R. Sanden, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Diakon Budi Alfiato SPD, song leader Ibu Penetua Herti Carolina SPD. Diundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur keluarga yaitu pada hari tanggal Minggu 4 Januari 2026 waktu pukul 11 selesai ibadah di gereja tempat keluarga rumah Bapak Udu Yenihin, lingkungan pelayanan 2, petugas liturgus Bapak Diakon Juli Rumsakaya, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Penetua Bambi Angkung SPD, song leader Saudari Astrani Juli Lucia. Diundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Akan dilaksanakan ibadah syukur mengenang 40 hari almarhum Naomi Tuwe, yaitu pada hari tanggal Minggu 4 Januari 2026 waktu pukul 15 menit atau jam 3 sore, tempat rumah keluarga almarhum Naomi Tuwe, lingkungan pelayanan 1, petugas liturgus Ibu Penetua Atangsi Debungai, khotbah Ibu Pendeta Oktavianti STH, keyboard Bapak Diakon Budi Alfianto SPD, song leader Ibu Penetua Melisa. Diundang Bapak Ibu, Saudara-saudari untuk hadir pada ibadah tersebut. Bapak Ibu, Saudara-saudari sidang jemaat dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, kami telah membagikan liturgi tutup tahun keluarga kepada kita sekalian yang hadir pada saat ini untuk dipakai dari MPH. Mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Bapak Tritomi sekeluarga di Prakaraya atas sumbangan roti dan anggur untuk bahan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan selalu memberkati keluarga Bapak di mana saja berada. Amin. Kami sampaikan untuk pelayanan perjamuan kudus ke rumah bagi yang sakit dilaksanakan pada hari tanggal Kamis 1 Januari 2026 waktu pukul 16 menit atau jam 4 sore sampai dengan selesai. Demikian yang bisa kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian berita jemaat yang kami sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Amin. langsung pukul. Bapak Ibu, Saudara-saudari kita akan memulai ibadah. Liturgi yang kita gunakan pada hari ini yaitu tata ibadah tutup tahun. Sementara pendeta dan petugas yang akan bertugas memasuki ruangan ibadah
Mari kita bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 60 bait 1 dan 2. Dan pada bait yang kedua, sidang jemaat sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Silakan Ibu. Setiap jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sambut potongan salam dengan menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 itu 31 bait yang pertama, kedua dan yang keenam, siang malam musim tahun. Hallelujah.
suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, serta memohon pengampunan-Nya. Mari kita berdoa. Di penghujung tahun 2025 ini ya Tuhan, kami datang sujud menyembah Engkau, mengucap syukur atas kemurahan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Suka duka perjalanan hidup sepanjang tahun 2025 ini telah kami alami dan lewati. Dan sampai di sini Tuhan menolong kami. Kami yakin bahwa semua itu boleh terjadi karena kuasa dan kehendak-Mu. Bahkan juga sepanjang tahun ini kami menyadari akan kelemahan dan keterbatasan kami sebagai manusia yang tidak luput dari dosa, pelanggaran. Kami sering menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati sesama kami, baik melewati tutur kata, tingkah laku kami. Karena itu, saat ini dengan segala kerendahan hati, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Dan dengan kerendahan hati, kami juga mohon pengampunan daripada-Mu. Sucikanlah, kuduskanlah hidup kami, agar kami layak di hadapan-Mu pada saat ini. Dan jadikan kami sebagai anak-anak terang Kristus yang menerangi dunia di tengah-tengah kegelapan dosa ini. Dan biarlah hidup kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin oleh darah anak Yesus Kristus yang tercurah di kayu salib itu, kami yang berdosa ini Tuhan selamatkan. Tuhan menebus dosa kami, dan Tuhan tidak mengingat pelanggaran-pelanggaran yang kami perbuat. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula dibuang dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu, Allah yang Maha Kasih, kasih yang kekal, kasih yang sempurna, yang boleh Tuhan nyatakan bagi kami melewati Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Ya Ya Tuhan, Tuhan, kasihani dan dan ampunilah kami. kami. Amin. Jemaat kami jam kembali bangkit berdiri. Kita telah mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Kita juga boleh diberikan anugerah keselamatan itu. Dan dengarkanlah berita anugerah itu. Saudara-saudara, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus. Dan bukan dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Kita sambut PKJ 127. Bait 1 dan 2.
Bapak Ibu, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama membaca kebenaran firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Raja-Raja, pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ayat yang ganjil akan dibacakan oleh jemaat laki-laki dan ayat yang genap oleh jemaat perempuan dengan judul Doa Salomo Memohon Hikmat, dimulai ayat yang pertama oleh jemaat laki-laki. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup nurut ketetapan Daud. Ayahnya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban, sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau. Dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu, dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini ada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau akan bangkit seorang pun seperti engkau. dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan ketika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, maka seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu bersama. Lalu terjagalah Salomo, ternyata ia bermimpi. Sekembalinya di Yerusalem, berdirilah ia di hadapan tabut perjanjian Tuhan, dipersembahkannya korban-korban bakaran dan korban-korban keselamatan. Kemudian ia mengadakan perjamuan bagi semua pegawainya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.
Kembali lagi kita memuliakan nama Tuhan dari NKB nomor 73, baik yang pertama hingga baik yang ketiga, kasih Tuhan ku lembut.
kita akan dengarkan puji-pujian dari pendeta, penatua, diakon, dan seluruh pekerja gereja SMA 3E Merimba.
ayat 12 sampai 20. Dengan perikop Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap Dia karena saatnya belum tiba. Demikianlah pembacaan Alkitab bagi kita. Yang berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudara yang terkasih, kita dapat membayangkan bagaimana sulitnya kita melakukan berbagai aktivitas jika yang ada hanyalah kegelapan. Sebab dalam gelap kita tidak melihat dengan jelas. Segala sesuatu serba hitam, serba tidak jelas, dan hal yang ada dalam kegelapan, rasa khawatir, rasa takut, perasaan sesak, tidak ada kelegaan. Demikian ya Bapak Ibu, mati lampu saja kita sudah gelisah. Beberapa jam mati lampu kita sudah gelisah. Apalagi kalau sudah berhari-hari. Sesungguhnya dalam kehidupan ini kita memerlukan terang. Dan banyak sumber terang di dunia ini yang bisa menerangi hidup kita. Menerangi kita beraktivitas. Baik yang bersumber dari lampu buatan kita sendiri. Katakanlah lampu tekro. Atau juga pakai lilin. Atau juga bola lampu listrik. Atau juga yang alami, kita pakai matahari, bulan, dan banyak lagi sumber-sumber untuk kita memperoleh terang itu. Dengan adanya terang itu, kita dapat melihat dengan jelas. Kita dapat membedakan sesuatu dengan baik. Dan ada ketenangan, ada sukacita, ada kemampuan kita untuk melakukan aktivitas dengan leluasa. Nah saudara, jika terang yang bersumber dari dunia ini, jika terang yang bersumber dari dunia ini, sifatnya itu terbatas. Itu sangat kita perlukan. Yang terbatas saja di dunia ini, itu sangat kita perlukan. Karena di dunia tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Yang terbatas itu saja itu sangat kita perlukan. Lebih-lebih lagi kita memerlukan terang yang sifatnya tidak terbatas. Dan terang yang sifatnya tidak terbatas itu bersumber dari terang Allah.
yang diungkapkan kepada kita tentang diri Yesus Kristus. Yesus Kristus dalam Injil Yohanes ini banyak memperkenalkan dirinya. Aku adalah pintu, aku adalah gembala yang baik, dan dalam teks hari ini sangat khusus untuk kita di penghujung tahun. Yesus memperkenalkan dirinya, aku adalah terang dunia. Yesus adalah terang dunia. Dalam firman-Nya Tuhan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Itu perkataan Yesus di ayat yang ke-12. Nah, saudara yang terkasih, sehingga dari bagian firman Tuhan ketika Yesus, Injil Yohanes memperkenalkan Yesus, ada beberapa yang dapat kita maknai. Yang pertama kita melihat di sini, Yesus menyatakan tidak lain bahwa dirinya itu adalah Allah. Sebab terang adalah Allah itu sendiri. Yesus dan Allah itu satu, sama. Karena itu Yesus terang Allah yang datang ke dalam dunia, yang sudah kita rayakan dalam perayaan Natal, kelahiran Yesus yang datang ke dalam dunia. Apakah ada sumber terang lagi selain Yesus yang adalah Allah yang datang ke dalam dunia? Tidak ada. Karena Yesuslah terang satu-satunya bagi dunia, yang tujuannya adalah membawa, menuntun perjalanan hidup manusia dunia ini pada tujuan, yaitu supaya seluruh dunia memperoleh terang. Kenapa diperlukan terang? Karena dunia ini telah rusak oleh karena dosa. Dan dosa manusia itu digambarkan sebagai suatu kegelapan. Manusia terkungkung di dalam kegelapan itu. Dan sudah berapa kali manusia berusaha untuk keluar menyelamatkan dirinya dari kungkungan dosa kegelapan itu. Upaya apapun yang dilakukan oleh manusia, semuanya tidak mampu untuk menyelamatkan dirinya. Kalau dalam perjanjian lama, ketika bangsa Israel mereka berdosa kepada Tuhan, mereka dibuat satu hukum aturan Taurat, mereka harus mempersembahkan korban anak domba. Yang itu dilakukan oleh imam, dipersembahkan kepada Tuhan. Hari ini mereka berdosa, besok mereka mempersembahkan korban bakaran. Tapi tidak menjamin besok-besoknya lagi mereka tidak berbuat dosa. Karena manusia itu berdosa. Dan sejatinya manusia itu penuh dengan pelanggaran. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, karena itu inisiatif dari Tuhan Allah itu sendiri, Ia menghadirkan anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kelahiran Yesus, kedatangan Yesus ke dalam dunia membawa terang. Sehingga dengan di dalam Yesus Kristus itulah bagi setiap orang yang percaya, manusia yang berdosa tidak lagi hidup dalam kegelapan, tetapi masuk ke dalam terang Kristus, sehingga dijadikan anak-anak terang. Itulah tujuan Tuhan. Tidak ada pilihan lain bagi kita sebagai orang percaya. Hanyalah Yesus terang hidup kita. Hanyalah Yesus yang menyelamatkan kita. Hanyalah Yesus yang menuntun kita dari kegelapan dosa. Nah, saudara, penyertaan Yesus ini tidak berhenti ketika Ia lahir di Bethlehem. Penyertaan Yesus yang adalah terang itu tidak berhenti ketika Ia disalibkan di Golgota. Tetapi Ia berjanji akan menyertai umatnya sepanjang masa. Yesus akan menuntun dan menerangi sepanjang masa perjalanan
perjalanan umat manusia melintasi berbagai tantangan, melintasi berbagai pergumulan, kesulitan yang dihadapi oleh manusia. Terangnya akan tetap bersinar dalam situasi apapun, asalkan kita percaya bahwa Yesus itu hadir dalam hidup kita, sehingga bisa membawa kita sampai kepada tujuan. Saudara Bapak Ibu, menjadi pertanyaannya, supaya terang itu tetap bersinar menerangi hidup kita, maka apa yang mesti kita lakukan? Supaya terang itu tetap bersinar menerangi hidup kita, maka Yesus mengatakan, ikutlah aku. Mengikut Yesus. Seperti ada lagu, mengikut Yesus, keputusanku. Ya, semua pasti bisa lagu. Mengikut Yesus bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan sekedar syair nyanyian, aku mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tetapi mengikut Yesus adalah mengikut dengan iman, dengan percaya. Percaya saja tidak cukup, tetapi mempercayakan diri. Apa maksudnya kalau orang tanya, apakah kamu percaya Yesus? Kita jawab, percaya. Tetapi benar, apakah kita yang mengaku percaya itu tadi sudah mempercayakan diri kepada Yesus? Atau jangan-jangan bibir mulut kita mengatakan, apakah kamu percaya Yesus? Percaya. Tetapi metode kahaban, kajake, KPD, komitmen hati. Apapun bentuk kekhawatiran pergumulan, aku tetap mau mengandalkan Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain. Tidak ada mengundang kuasa-kuasa yang lain. Percaya dan mempercayakan diri. Mengikut dengan iman, sungguh-sungguh percaya, setia sampai akhir. Setia pada Yesus sampai akhir. Kapan sampai akhir itu Bapak Ibu? Sampai lepas pembelum di tangan dunia tuh. Sampai akhir. Kita tidak tahu bila mana kapan Tuhan mengambil. Tetapi apapun dalam perjalanan hidup kita akan terus setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Dan bukti kepengikutan kita itu harus nyata. Tidak cukup kata-kata. Tidak cukup puji-pujian, saya mau ikut Yesus. Tetapi dalam perbuatan kita sehari-hari. Saudara, dalam bagian teks ini orang Farisi tidak dapat menerima atau menolak Yesus adalah terang dunia. Mereka belum memahami betul ketika Yesus berkata, akulah terang dunia. Mereka menganggap kesaksian Yesus itu bohong. Tidak benar. Lalu apa jawaban Yesus untuk menyanggah pernyataan mereka itu? Yesus menyatakan bahwa kesaksiannya itu benar. Karena ia tahu siapa dirinya. Ia datang dari Bapa. Ia datang dari surga. Dan akan kembali kepada Bapa. Bahkan lebih dari itu, ia adalah Allah yang datang mengambil rupa manusia dan akan kembali ke asalnya dalam kemuliaannya. Selanjutnya Yesus katakan kepada orang Farisi, Yesus tidak datang untuk menghakimi sebagaimana orang Farisi yang selalu menghakimi orang lain dengan semaunya. Kalau Yesus menghakimi, maka penghakimannya benar, karena penghakimannya berdasarkan apa yang Allah kehendaki, bukan menurut kehendak manusia. Kebenaran kesaksian Yesus bukan saja karena ia tahu siapa dirinya, tetapi benar menurut kitab Taurat bahwa kesaksian dua orang itu adalah sah. Pribadi yang bersaksi bahwa Yesus itu terang dunia bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga Bapa di sorga. Kita ingat ketika Yesus dibaptiskan di Sungai Yordan. Ketika Yesus sudah dibaptiskan di Sungai Yordan,
ada suara dari sorga. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kesaksian Allah tentang Yesus itu sebagai kesaksian yang benar, bukan kesaksian palsu. Mereka menolaknya karena mereka tidak mengenal siapa Yesus yang sesungguhnya, bahwa dia adalah Mesias yang dinantikan. Tetapi bagi kita, Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang percaya, mari kita meyakini dan mengimani bahwa Yesus itu benar Tuhan Allah. Yesus itu adalah terang sejati bagi dunia yang akan menerangi hidup kita sampai selama-lamanya. Saudara Bapak Ibu, di penghujung tahun 2025, kita boleh ada dengan keadaan apapun kita saat ini, semua karena kasih karunia. Siapakah kita ini yang bisa memperpanjang umur kita? Siapakah kita ini yang bisa melangkahkan kaki kita beberapa jam lagi untuk memasuki tahun yang baru? Semua ada dalam perkenan Tuhan. Di sepanjang tahun 2025 ini tentu kita dibawa untuk merenungkan banyak hal tentu yang sudah terjadi di tahun ini. Banyak hal. Mungkin ada yang berkata, wah tahun ini adalah tahun berkat bagi kami. Kiranya tahun depan menjadi lebih diberkati. Mungkin juga ada yang berkata, tahun ini adalah tahun yang penuh pergumulan, penuh tantangan. Dengan harapan di tahun depan tidak hal-hal yang memilukan itu terjadi. Nah, banyak hal ya, yang kita rasakan di penghujung tahun 2025 ini, suka dan duka. Tetapi satu hal, melewati bagian firman Tuhan ini mengajak kita, Bapak Ibu, kita merenung di penghujung tahun ini. Semua yang terjadi dalam hidup kita tidak lepas dari kuasa dan kehendak Tuhan. Tuhan telah menerangi hidup kita meski ketika kita terjatuh terpuruk, tetapi tidak membuat kita sampai kehilangan pengharapan. Ketika kita penuh pergumulan tantangan, bukankah terang Tuhan menerangi kita, memberikan jalan keluar yang terbaik? Ketika kita masih bergumul dengan segala sakit penyakit dalam tubuh kita, bukankah karena terang Tuhan kita masih ada bersama-sama dengan keluarga pada sore hari ini menaikkan syukur kepada Tuhan? Ketika mungkin ada pergumulan, masalah dalam keluarga, dalam rumah tangga, hubungan yang tidak baik, bukankah karena terang Kristus memampukan kita untuk bisa tetap bersyukur dan memampukan kita, memberikan keberanian, komitmen di hati kita untuk melakukan pendamaian dalam keluarga dan rumah tangga kita. Kita mengharapkan sesuatu yang baik. Terang Kristus itulah yang menuntun kita. Dan di beberapa jam yang akan kita lewati, kita akan memasuki tahun yang baru. Yakinkanlah bahwa di tahun yang akan kita masuki tahun 2026, Yesus terang dunia menerangi hidup kita di tahun yang baru. Amin. Tuhan menerangi kita di kegelapan, di keterpurukan, di masalah apapun kita tidak tahu ke depan yang terjadi. Tetapi Yesus terus menuntun langkah kita. Yesus menerangi hidup kita, menguatkan kita. Dan mari kita kembalikan semua yang dilakukannya itu ucapan syukur kita kepada Dia. Ebenezer, sampai di sini Tuhan menolong. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita memasuki sakramen perjamuan kudus, saya mengajak kita mempersiapkan diri, hati dan diri kita untuk ambil bagian dalam penderitaan Kristus melewati sakramen perjamuan kudus. Kita memuji Tuhan, Kidung Jemaat nomor 33, bait yang pertama dan kedua. So
Bapak Ibu jemaat Tuhan, dengarkanlah akan penuntun dalam kita memasuki sakramen perjamuan kudus. Semua orang sejak Adam dan Hawa adalah orang-orang berdosa yang tidak mampu menanggung akibat dosa dan melepaskan diri daripadanya. Namun oleh kasih dan anugerahnya, Allah mau menanggung seluruh akibat dosa manusia dalam Yesus Kristus yang sudah menyerahkan tubuhnya dan menumpahkan darahnya hingga mati di salib. Sesudah kematiannya, Ia bangkit naik ke sorga untuk menerima kuasa yang lebih besar dari segala kuasa yang lain. Maka untuk menghormati Yesus, semua makhluk yang ada di sorga dan di bumi akan menyembah Dia dan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, anugerah Allah mendahului kesadaran iman dan mendasari pelayanan sakramen kepada segenap orang percaya. Melalui pelayanan sakramen baptisan kudus, saudara-saudara baik orang dewasa maupun anak-anak masuk ke dalam gereja sebagai tubuh Kristus, sehingga berhak dan perlu merayakan iman melalui keikutsertaan saudara dalam sakramen perjamuan kudus. Karena itu dengarkanlah akan penetapan perjamuan kudus seperti yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Marilah saat ini kita mengikrarkan iman kita dengan hati dan mulut kita seturut pengakuan iman rasuli. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. Supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan. Marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Sekarang saya bertanya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Yang pertama, apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal, dan mencari keampunan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa. Kasihanilah saya ya Tuhan. Kasihanilah saya ya Tuhan.
di kayu salib dan hidup kembali. Jawablah, saya percaya. Saya percaya Bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah, serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya, tentu akan diterima oleh Allah dalam anugerahnya, layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Tetapi yang tidak merasa dan berbuat demikian dinasihatkan untuk tidak ikut serta dalam perjamuan kudus. Karena setiap orang yang bertahan dalam peramainya yang lama, hendaklah ia menahan diri dari persekutuan di dalam Kristus. Namun jangan ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus bukan karena kita sempurna, melainkan karena Kristus mengampuni dosa kita. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri. Tetapi jikalau kita mengaku dosa kita dan berusaha melawan keinginan yang jahat dan hidup taat menurut kehendak Allah, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan masih ada di dalam kita, namun Allah menerima kita dalam anugerahnya. Untuk anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Allah itu adalah Bapa yang baik. Karena kalian sudah menerima baptisan kudus, saat ini kalian boleh menerima perjamuan kudus. Supaya bisa ikut perjamuan kudus, kalian perlu terus belajar untuk mengetahui arti perjamuan kudus dan apa yang Tuhan minta dari kalian sesudah mengikuti perjamuan kudus. Pada masa pelayanannya dulu, untuk menyambut anak-anak yang dibawa orang tua, Tuhan Yesus menyambut anak-anak dengan berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Oleh karena itu saat ini kita yakin bahwa Tuhan Yesus juga menerima dan memberkati setiap anak yang ikut dalam perayaan perjamuan kudus ini. Ibu bapak saudara, kami persilakan duduk kembali. Ibu bapak saudara-saudara dan anak-anak semua, silakan boleh berdoa di dalam hatinya masing-masing. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tak kala ia diserahkan, diambilnya roti, dan setelah mengucapkan doa syukur, ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Begitu pula setelah makan, ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku.
Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Sementara para pelayan, Bapak Ibu Penatua Diakon akan membagikan roti dan anggur kepada keluarga jemaat. Dan saatnya nanti kita makan roti dan anggur secara bersama-sama. Kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 368. Amin.
nomor 36. Yesus
Marilah karena segala sesuatu telah tersedia, ambillah roti itu, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Ambillah anggur itu dan minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan, menyucikan, memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara, sementara petugas akan mengumpulkan kembali gelas loki, seraya itu kita akan mengumpulkan persembahan syukur khusus perjamuan. Kita memuji Tuhan mengiringi persembahan syukur khusus perjamuan kudus NKB nomor 19, B1 dan seterusnya. Oh
kita menaikkan doa syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah namanya yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni semua dosamu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang membebaskan nyawamu dari kuburan, yang melimpahi engkau dengan kasih dan belas kasihan. Dia yang memuaskan hidupmu dengan yang baik, sehingga engkau awet muda seperti burung raja wali. Sebab Tuhan pengasih dan penyayang, Ia panjang sabar dan kasih-Nya berlimpah. Ia tidak menghardik terus-menerus dan tidak marah untuk selama-lamanya. Ia tidak menghukum kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, sebesar itu kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu dibuangnya dosa-dosa kita. Seperti seorang bapa mengasihi anak-anaknya, begitulah Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Dia. Sebab itu biarlah ya Tuhan, mulut kami dan hati kami akan terus memberitakan puji-pujian bagi Tuhan. Dan terima kasih di penghujung tahun 2025 ini, kami boleh menaikkan syukur kami kepada Tuhan, seraya berserah akan kehidupan kami untuk selanjutnya, yang beberapa jam lagi akan memasuki tahun yang baru, tahun 2026. Kami yakin tahun yang akan kami masuki menjadi tahun berkat bagi kami, menjadi tahun yang penuh sukacita, damai sejahtera, menjadi tahun di mana kami akan terus kuat melangkah melanjutkan hidup kami meski kami harus menghadapi berbagai tantangan pergumulan dunia. Bahkan menjadi tahun di mana kami selalu berkelimpahan berkat Tuhan, melewati usaha dan pekerjaan yang kami lakukan. Berkat rezeki adalah datang dari Tuhan, dan kami dicukupkan dengan segala berkat itu. Apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup kami, Tuhan pelihara kami. Anak-anak kami diberkati dalam masa tumbuh dan kembangnya. Anak-anak muda kami diberkati dalam gumul juang meraih impian dan cita-cita mereka. Tolonglah kami dalam melaksanakan tugas peran tanggung jawab kami di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Kami akan terus melibatkan Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Berkati pula jemaat-Mu dimanapun berada. Segenap keluarga rumah tangganya masing-masing Tuhan hadir menjadi tamu yang tetap di dalamnya. Berkati juga saudara-saudari kami yang mengalami pergumulan yang berat, yang berduka cita, yang berkekurangan. Tuhan hadir menolong mereka, menghibur dan menguatkan. Berkati juga para orang tua kami yang sudah lanjut usia, dalam segala kelemahan dan keterbatasan mereka secara fisik. Tuhan hadir menyatakan hati yang penuh dengan bersyukur dan damai sejahtera Kristus, sehingga mereka boleh menikmati masa tua mereka dengan baik, dengan penuh sukacita. Berkati juga para orang tua kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan Bapak Robin Yakub yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa menyerahkan Ibu Terin yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa juga bagi Ibu Mili Lanca saat ini dalam ketidakberdayaannya. Tuhan, kasihanilah orang tua kami. Pimpinlah langkah-langkah hidup mereka. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu. Berikanlah kepada mereka hati yang penuh dengan sukacita, meski dengan segala keterbatasan dan kelemahan mereka. Ya Tuhan, kami juga berdoa bagi rekan sekerja kami, Ibu Diakon Esther Lim dan juga Ibu Diakon Mary Susianti, yang saat ini masih dalam masa tahap pemulihan.
dan menjalani pengobatan untuk selanjutnya. Bahkan Ibu Diakon Esterlin saat ini masih di ruang ICU pasca operasi di Rumah Sakit Ulin, Banjarmasin. Tuhan, kami percaya Tuhan tidak meninggalkan mereka berdua dalam masa pemulihan dan pengobatan. Tuhan memulihkan luka-luka secara fisik baik di luar maupun di dalam. Tuhan juga memulihkan mereka dari trauma pasca kecelakaan yang terjadi. Dan biarlah Tuhan Engkau bekerja seluas-luasnya menyatakan yang baik bagi mereka. Memberikan hikmat, memberikan hati yang bersyukur atas kesempatan yang berharga yang masih Tuhan berikan kepada mereka untuk menikmati kehidupan. Dan biarlah mereka boleh kembali dapat bergabung bersama dengan kami untuk melayani Tuhan, terlebih untuk Ibu Diakon Esterlin saat ini. Kiranya Tuhan menjamah dia, memulihkan, dan pemulihan sempurna boleh terjadi baginya, sehingga ia boleh dapat kembali bersama dengan kami melayani Tuhan dan jemaat. Berkati seluruh keluarga mereka, kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, hikmat dalam menjalani hari-hari hidup mereka dan menghadapi pergumulan yang terjadi. Allah Bapa di sorga, kami pun juga mendoakan saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang berulang tahun pada bulan ini. Kiranya Tuhan memberikan kepada mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, bahkan juga kebahagiaan dalam mereka menjalani hari-hari hidup mereka dan bersyukur atas pertambahan usia. Kami berdoa bagi Bapak E. Krisman yang berulang tahun ke-65. Tuhan berkati, Tuhan pimpin, Tuhan sertai dia dan berikan dia sukacita damai sejahtera. Inilah kami ya Tuhan, menyerahkan keberadaan hidup kami, menyerahkan hidup di penghujung tahun ini, dan yang akan kami masuki tahun yang baru. Dengan kekuatan Tuhan, kami akan melangkah, menatap hari esok yang penuh dengan harapan. Sebab masa depan itu sungguh ada, dan harapan itu tidak akan pernah hilang. Terpujilah nama-Mu. Doa ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Dan Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mendengarkan puji-pujian dari ibu-ibu Epister Jemaat GKI Marimba.
Sekarang ada kesempatan bagi kita untuk menyerahkan persembahan syukur kita bagi Tuhan. Sambil kita mendengar dari pengantar dari persembahan. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa yang banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa yang memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Asal pasal 11 ayat 24 sampai 25. Sebelum kita menyerahkan persembahan syukur kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau telah menebus kami orang yang tidak layak untuk masuk dalam kerajaan surga. Tapi kasih-Mu yang luar biasa melayakkan kami untuk memperoleh keselamatan itu. Rasa ungkapan syukur kami nyatakan dengan menyerahkan persembahan syukur kami pada saat ini. Berkati setiap kami yang memberi dengan sukacita dan sukarela. Dan sertanya kami akan menyerahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita memuliakan nama Tuhan dari PKJ nomor 265, bait yang pertama hingga persembahan kita selesai kita kumpulkan, bukan karena upahmu.
kita mengakhiri ibadah ini dengan menerima pengutusan dan berkat Tuhan. Tuhan menyertai saudara-saudara dan menyertai saudara juga. Kembalilah ke dalam kehidupanmu yang nyata dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.